menemukan sosok bersama Ki Samsul Arif. sebelah mana tadi N? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedulur, hingga saat ini kita masih diberi kesempatan kesehatan, baik kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan, ya. Yang paling penting adalah kenikmatan kesempatan diberi hidup, ya, kesempatan diberi hidup atau kesempatan umur untuk melakukan perbuatan ibadah untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Biasakan sedulur semua, bahkan pemirsa ya di rumah, setiap kita melihat video yang sekiranya itu memang menjadi tanda tanya sama diri kita sendiri, usahakan melihatnya sampai selesai dan tidak di skip, ya, supaya mudah dipahami dan bisa dimengerti dengan baik. Di sini saya akan menjawab satu pertanyaan dari subscriber saya seperti ini. Oke, jadi dari pertanyaan itu saya akan sedikit memberikan suatu pengetahuan, ya, yang mana dapatkah manusia itu melihat bangsa jin? Nah, yang menjadi pertanyaan itu sekarang ini, dapatkah manusia melihat jin? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, sesungguhnya ia, jin tersebut, ya, sesungguhnya jin itu dan pengikut-pengikutnya bisa melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Dan ini udah jelas, karena ini firman Allah, maka ini sangat jelas banget dan wajib kita yakini. Bisa dibuka surat Al-A'raf ayat 27. Ya. Ayat ini dipahami oleh sekian banyak ulama sebagai dalil ketidakmungkinannya manusia bisa melihat bangsa jin. Ini saya pertegas lagi bahwasanya ayat ini dipahami, ya, oleh sekian banyak ulama, tokoh-tokoh agama di Indonesia, ya, menguatkan bahwasanya manusia itu tidak mungkin bisa melihat bangsa jin. Bahkan Imam Syafi'i menegaskan bahwa berdasarkan ayat di atas, manusia tidak mungkin bisa melihat jin. Barang siapa yang mengaku dapat melihat jin, maka, ya,
barang siapa yang mengaku bisa melihat bangsa jin, maka kami tolak kesaksiannya, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksud ucapan ini adalah mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya ya. Yang maksud saya tadi melihat jin dengan bentuk aslinya, maka ditolak pengakuannya kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ingat, jangan salah paham ya, jangan salah paham. Makanya tonton dulu video ini sampai selesai. Ya. Yang saya maksud di sini, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tadi, barang siapa yang bisa melihat jin, ya, dengan bentuk aslinya, ini yang dimaksud, maka kami tolak pengakuannya. Bisa dimengerti ya, sedulur ya. Yang bisa yaitu cuman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku semua yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tim Menyibak Misteri kali ini akan memberikan satu tausiah dulu ya, sebab masih suasana Ramadan, masih suasana Lebaran, jadi belum belusuan ke lokasi-lokasi yang gelap-gelap ya, jadi masih di lokasi yang terang aja dulu. Insya Allah nanti udah selesai Lebaran, kita akan kembali ke lokasi yang gelap-gelap untuk menguak suatu sejarah atau menguak suatu misteri yang dianggap sakral ya, dianggap sakral, yang pasti memiliki mitos-mitos atau memiliki satu bentuk cerita yang nampaknya seru untuk diungkap dan mungkin sangat bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran dari cerita-cerita tersebut ya, kisah-kisah tersebut. Oke. Yang dimaksud tadi adalah melihat jin dalam bentuk aslinya. Adapun yang mengaku melihat jin ya, setelah jin itu berubah dalam bentuk lain baru bisa dilihat, dan itu tidak semua. Itu bisa diterima kesaksiannya. Ya. Imam Syafi'i baru bisa menerima kesaksiannya apabila ada seseorang yang mengaku bisa melihat bangsa jin dalam wujud atau dalam bentuk lain selain dari bentuk aslinya. Bisa dipahami ya? Bentuk lain seperti apa kira-kira Ki? Baik. Sebelum kita jawab itu, ya, yang perlu kita pahami, sebagian yang lain mengaku bahwa jin dapat dilihat oleh manusia jika jin itu bisa berubah bentuk atau berubah bentuk dengan bentuk makhluk yang dapat dilihat oleh manusia. Nah, pendapat ini didukung oleh riwayat-riwayat yang menginformasikan bahwa para sahabat, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tabiin, ya, dan banyak ulama-ulama yang melihat makhluk-makhluk halus seperti bangsa jin, tetapi dalam bentuk manusia atau hewan. Nah, ini yang perlu dipahami, dalam bentuk manusia atau hewan. Ya. Oke, bagaimana dengan penampakan seperti pocong? Oke. Bagaimana penampakan seperti genderuwo? Bagaimana penampakan seperti kuntilanak? Bagaimana penampakan seperti tuyul? Dan nama-nama hantu yang terpopuler saat ini. Ingat, mereka adalah bangsa jin ya. Lah,
Penampakan dalam bentuk seperti yang saya sebutkan tadi adalah perwujudan lain dan bukan bentuk aslinya. Ya. Mereka bangsa jin. Ya. Ada yang seperti genderuwo itu karena dia itu wujudnya bukan asli genderuwo ya, wujudnya itu berubah seperti genderuwo. Dia bisa dilihat. Artinya itu adalah perubahan wujud. Kuntilanak, yaitu sosok wanita yang pakai daster panjang itu adalah satu bentuk yang lain, bukan wujud aslinya. Ya. Kenapa kok ada seperti itu? Tujuannya dia ingin melemahkan, mengkafirkan, menzolimkan, atau menyesatkan manusia. Tidak lain, tidak bukan, hanya itu tujuannya. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau umpamanya manusia mengakui bisa melihat jin dalam bentuk asli, bohong. Tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun dalam bentuk hewan, dalam bentuk mengerikan, dalam bentuk hancur mukanya atau dan lain sebagainya, itu adalah bentuk lain yang bisa dilihat, yaitu bentuk yang bukan aslinya. Ya, supaya jin itu bisa dilihat oleh bangsa manusia. Tujuannya hanya ingin menakut-nakutin atau ingin menyesatkan kita, supaya kita meyakini. Contoh, kita jumpa pocong ya, supaya kita bisa mengakui bahwasanya orang yang mati itu bisa hidup lagi jadi hantu ya. Jadi kayak pocong gitu ya, keluar dari kubur, itu semuanya bohong ya, tidak ada ya, itu ya, seperti itu. Ya, kuntilanak konon sejarahnya dia wanita yang hamil, kemudian mati, terus dikuburkan, anaknya lahir di kuburan, maka jadi sundel bolong, kuntilanak dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah cerita-cerita yang tujuan bangsa jin itu sendiri untuk menyesatkan bangsa manusia. Nah, kita kan tidak tahu cerita yang sebenarnya, semuanya tetap Allah yang lebih tahu, Allah yang maha tahu. Saudara kaum muslimin, pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memahami dan kita harus paham ya untuk hal-hal atau masalah seperti ini ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat jin, ya, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril ketika ia datang dalam bentuk manusia, ya, yaitu malaikat Jibril mendatangi Nabi dalam bentuk manusia dan disaksikan oleh para sahabat-sahabat. Itu pernah terjadi, ya, itu pernah terjadi. Umar bin Khattab radhiyallahu an menuturkan bahwa suatu ketika datang seorang yang tidak dikenal, ya, berpakaian sangat putih, rambutnya teratur, hitam, rapi, ganteng, gagah, ya. Tidak tampak dari penampilannya itu tanda-tanda bahwa dia mau datang. Artinya apa? Kedatangan orang tadi itu tidak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba nongol gitu, tiba-tiba bedunduk, itu kata orang Jawa, bedunduk. Paham ya maksudnya ya? Tiba-tiba dia nongol, ya. Perjalanan jauh, seakan-akan orang asing ini tadi ya, orang-orang yang tidak dikenal tadi, yang berpakaian putih tadi, yang rambut hitam, ya, yang rambut hitam tadi itu tidak ada tanda-tandanya orang yang berjalan dari kejauhan, padahal dia baru nongol aja, baru datang aja, tiba-tiba aja ada gitu loh. Dan mereka, para sahabat itu tidak melihat mimik kelelahan atau mimik kecapean dari raut wajah orang tersebut. Dari mimik wajah atau raut wajah tersebut ya.
orang itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang orang Islam, ya, tentang orang Islam, tentang Islam, tentang iman, kalau tidak salah ya, orang itu tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Setiap Nabi Muhammad SAW menjawab, dia itu membenarkan. Jadi orang asing tadi bertanya kepada Nabi, ya, pertanyaannya ini tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Setiap Nabi menjawab, maka orang yang bertanya tadi, orang asing yang bertanya tadi itu membenarkan setiap jawaban Nabi. Akan menjadi heran, dia bertanya tapi dia membenarkan. Dong ya, atau mudeng ya, apa namanya ya, paham ya? Paham nggak? Insya Allah paham. Dan dia juga bertanya, ya, dan dia juga bertanya tentang kiamat dan tanda-tandanya. Umar bin Khattab radhiyallahu an dan juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendengarkan itu terheran-heran. Orang asing ini datang-datang bertanya, jelas-jelas dia tanya mungkin karena tidak tahu, tapi setiap pertanyaan itu dijawab oleh Nabi, maka maka orang tersebut itu malah membenarkan, orang yang bertanya membenarkan jawaban Nabi. Jadi kan heran-heran, jadi seperti itu. Bagaimana seorang yang berpenampilan rapi, berpakaian bersih, yang berarti bahwa yang bersangkutan tidak datang dari tempat jauh, ya, atau dengan kata lain ia adalah penduduk setempat tetapi tidak mereka kenal. Mereka juga terheran-heran, siapa sebenarnya orang ini, ya, siapa sebenarnya orang ini dan dari mana datangnya orang ini. Dia tidak akan tahu, ya, dia heran-heran. Mengapa setiap pertanyaan yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW selalu pertanyaan itu ia benarkan, ya, selalu yang bertanya itu yang membenarkan, selalu yang bertanya itu dia sendiri yang membenarkan. Ketika percakapan Nabi Muhammad SAW dan pendatang itu selesai, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya. Seru ya. Setelah orang yang bertanya itu pulang pergi, maka Nabi Muhammad SAW bertanya pada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Maka sahabat semuanya itu menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wahai sahabat, itulah Jibril. Jadi yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia bisa dilihat dalam bentuk manusia, bahkan para sahabat, para tabi'in itu bisa melihat. Ya. Itulah Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian, ya, agama kalian, ya, menjelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Ya. Mendengar penjelasan Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu, bergegaslah keluar hendak melihatnya, tetapi ia telah menghilang. Nah, sekarang jika demikian, malaikat Jibril dapat dilihat tetapi bukan dalam bentuk aslinya. Ia dapat dilihat apabila mengambil bentuk yang memungkinkan untuk dilihat oleh manusia. Demikian halnya dengan bangsa jin. Ia dapat dilihat
dalam bentuk yang sesuai potensi penglihatan manusia, bukan bentuk aslinya. Kita harus paham. Jadi kalau kita mengaku bisa melihat jin dengan akurasi tinggi dengan mata telanjang, dengan mata zohir, ya, maaf, dengan mata zohir, maka itu ditolak kesaksiannya. Bisa dikatakan dia bohong, ya, bohong. Tapi Allah memberikan kelebihan kepada manusia itu dengan kekuatan batin yang tinggi, ya, tergantung dari mereka-merekanya. Nanti akan saya jelaskan dengan batin yang tinggi itu yang bagaimana. Untuk batin yang tinggi itu akan saya buat video atau cuplikan video yang selanjutnya. Makanya supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Insya Allah kita akan selalu memberikan sesuatu yang bermutu, sesuatu yang menjadi pelajaran atau pengingat kita, pengetahuan di dalam Islam, dan wawasan yang bermanfaat. Insya Allah seperti itu, ya. Jadi riwayat-riwayat tentang hal ini sangat banyak, saudaraku, ya, sangat banyak sekali. Bahkan tidak hanya ulama, orang-orang biasa yang tidak ahli agama pun banyak yang mengalami bisa melihat jin dalam bentuk manusia atau bentuk hewan ataupun bentuk mengerikan lainnya, ya. Itu memang tidak bisa dipungkiri, ya, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini, ya. Dan di antara mereka ada yang sengaja dengan sungguh-sungguh ingin melihat jin. Nah, ini yang lucu. Itu penjelasannya mungkin video yang akan datang lagi nanti. Sebab itu ada efek, ya, ada efek yang efeknya itu berbahaya sekali. Awal pertama kali saya belajar seperti itu memang luar biasa. Itu traumatik yang luar biasa itu pernah saya alami, ya. Bahkan itu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tapi alhamdulillah kita selalu didukung, diawasin terus sama guru kita. Makanya jangan sembarang belajar membuka mata batin tanpa adanya seorang guru spiritual yang benar. Untuk si belajarnya juga jangan sampai lemah iman, tingkatkan terus kekuatan spiritual ibadah, ya, kekuatan spiritual ibadah. Waktu sholat, waktu ngaji, waktu tadarus, banyak-banyak sholawat, banyak istighfar. Kemudian coba hatinya itu lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hindari sifat-sifat syirik. Insya Allah akan menetapkan keimanan kita, keihsanan kita, bahkan Islam kita juga akan menjadi kuat. Insya Allah seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita mengaku bisa melihat jin dengan akurasi atau dengan mata zahir kita. Bahkan sebagian ulama pernah saya mendengar ulama mengatakan, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dengan mata zahir setiap harinya, maka Islamnya ditolak sebab dia berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia melihat bangsa jin, ya, dengan mata zahirnya, dan itu dengan wujud aslinya, jin itu dengan wujud aslinya, ya, maka matanya ditempatin oleh jin itu sendiri, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus cerdas dalam menyikapi setiap kegiatan, setiap keilmuan itu harus dilihat dulu keabsahannya, gurunya bisa dipercaya dan bukan guru yang mengajak ke dalam kemusyrikan dan menuju kesyirikan, insyaallah, ya. Jadi sedulur, ini dipahami banget, ya, ini dipahami banget, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dan jangan antusias atau berkeinginan untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Sebab kalau kita mau beriman aja, meningkatkan ketakwaan itu, ya, insya Allah kita semuanya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, insya Allah, ya. Itu aja. Mereka dan apalagi orang-orang yang mengaku
sengaja bersungguh-sungguh ingin bisa melihat jin, bahkan mereka mengamalkan amalan-amalan dari orang-orang yang dianggap ahli di dalam itu, di dalam hal seperti itu, ya. Dan mereka ada yang berhasil mendapatinya, artinya berhasil bisa melihat jin tersebut, ya. Paham ya? Maka bahwa jin dapat dilihat dalam bentuk makhluk. Selain itu, maksudnya begini, apabila mereka itu berhasil, ya, apabila mereka berhasil bisa melihat dengan ritual atau amalan-amalan tertentu, maka itu dia jin tersebut itu udah dalam bentuk makhluk yang bisa dilihat, bukan bentuk aslinya, bukan. Jadi itu yang harus dipahami. Jin itu tidak seperti manusia dan tidak seperti hewan dan tidak seperti genderuwo, pocong, kuntilanak dan lain sebagainya. Bahwasanya jin itu bisa berbentuk seperti yang hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, gitu loh. Yang kita tidak akan pernah tahu karena itu perkara gaib. Allah tidak memberitahu kita tentang perkara gaib kecuali sedikit, gitu. Jadi jangan sampai kita mengaku-ngaku bisa melihat mereka, gitu loh. Jadi insya Allah paham ya sampai sini ya. Selain itu ada beberapa hadis, ya, ada beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginformasikan bahwa ada binatang yang dapat melihat jin, ya. Ada binatang yang bisa melihat jin. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahabat Nabi Abu Hurairah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau kalian mendengar suara ayam jantan berkokok, maka mohon ampun kepada Allah, maka memohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya, di saat ayam berkokok pada malam hari, ya, ayam itu telah melihat malaikat turun memberikan rahmat dan memberikan rezeki, memberikan hidayah dan mengaminkan setiap doa orang-orang yang sedang melakukan sholat sunnah, sholat tahajud dan lain sebagainya, ya. Karena di situ ada malaikat yang membawa berkah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya. Karena kenapa ayam itu berkokok? Itu tadi mereka melihat malaikat, ya. Mereka melihat malaikat yang membawa kerahmatan tadi. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, itu ayam yang konon ceritanya bisa melihat bangsa gaib. Ya. Dan jika kalian mendengar teriakan keledai, tahu keledai ya? Keledai itu seperti kuda tapi dia agak cebol, agak kecil, ya. Maka mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, karena ketika itu dia melihat setan, ya. Jadi teranglah jika ada tetangga atau teman yang melihat jin atau setan, maka hal tersebut adalah bohong. Bisa saja halusinasi manusia, ya. Bisa saja hanya sekedar bayangan-bayangan gitu loh, ya, seperti itu ya. Dan itu belum tentu pasti. Ingat, sekali lagi saran moral saya, apabila melihat atau mendengar ada ayam berkokok di malam hari, itu ayam tersebut melihat para malaikat turun. Mereka itu membawa rahmat, membawa keberkahan, agar kita itu berdoa kepada Allah untuk kebaikan, ya, minta rizki dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan, ya, lebih bagus harus sholat juga, ya, sholat memohon ampunan kepada Allah, sholat taubat dan lain sebagainya. Dan apabila kita melihat ada ringkikan keledai atau kuda, ya, di malam hari tanpa ada sebab, maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwasanya mereka itu melihat setan sedang berjalan. Ada juga pertanyaan pada saya kemarin,
Kalau seandainya suara kirik ya, kalau kirik itu apa namanya? Kirik itu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesianya anjing ya, anjing ya. Kalau mendengar ada lolongan anjing itu pertanda apa ya? Anggap aja lah itu anjingnya lapar gitu aja, nggak usah diyakini benar ya. Pasti kalau kita mendengar hal seperti itu, nah, tetap mohon perlindungan kepada Allah ya. Ambil wudhu, perbanyak doa untuk mohon perlindungan kepada Allah. Oke, pemirsa di rumah ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuka mata batin ya. Ikutin terus channelnya KSA Channel ya, dalam menyibak misteri. Tapi insya Allah kali ini mungkin saya hanya memberikan tausiah ya. Mudah-mudahan tujuan kita semua ingin meluruskan hal-hal yang bersifat syirik supaya tidak dilakukan oleh kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga tetap dalam perlindungan Allah, dalam hidayah Allah, dalam keberkahan Allah. Salam paranormal Nusantara, salam paranormal Indonesia, salam FKPPAI, salam saudara seiman, salam Cakra Prana Mustika. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Ki Samsul Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.